Hai, welcome back to News Reading Journey. Jadi kemarin itu aku kan ke Perpus Bung Karno untuk ngembaliin novel yang judulnya 100 tahun setelah aku mati sama Christ in the Drizzle. Terus rencananya dari rumah itu aku berpikir bahwa aku gak bakalan pinjam novel lagi karena waktunya terlalu mepet sama lebaran. Tinggal 1 minggu, lebih dari 1 minggu. Terus karena aku berpikir bahwa kalau aku pinjam novel lagi, aku takutnya aku gak bisa ngembaliin tepat waktu. Karena kan sibuk gitu loh, sebelum dan sesudah lebaran itu kayaknya hektiknya, entah beres-beres rumah, terus ketika lebarannya itu entah silaturahmi ke tetangga, ke saudara, ke teman, kayak gitu. Kayaknya aku bakalan susah untuk menemukan waktu yang sedikit longgar untuk ke Perpus Bung Karno untuk membeli novel. Cuman ternyata ketika aku ke Perpus Bung Karno itu kan aku sampai sana sekitar jam 3 sore. Perpus itu tutupnya jam 4 sore. Terus aku berpikir adalah waktu 1 jam untuk baca. Jadi aku masuk, setelah aku ngembaliin, aku cari novel atau buku apapun yang tipis yang sekiranya aku bisa selesai baca dalam waktu 1 jam. Aku berpikirnya seperti itu. Terus aku cari-cari, aku nemulah buku ini. Ini novel yang novelet sih, karena ini tipis banget, gak ada 70 halaman, sekitar 68 halaman kalau gak salah. Ya, 68 halaman. Jadi aku berpikir bahwa aku bakalan baca ini. Semoga aku bisa selesai dalam 1 jam. Pikirku seperti itu. Terus selain buku ini, aku juga pegang yang ini karena aku ngerasa tertarik aja gitu. Karena dua-duanya bagiku covernya menarik, cuman yang ini agak lebih tebel sih. Jadi ini kayak cadangan aja, kalau sekiranya aku baca ini di bagian awal, di halaman-halaman awal aku ternyata nggak terlalu tertarik, nggak terlalu suka, aku bakalan baca ini di perpus. Niatnya seperti itu. Cuman ternyata ketika aku di perpus itu dalam waktu 1 jam itu ternyata aku nggak selesai baca ini dong. Aku baru sampai halaman ke 40 atau 50-an halaman, dan sebenarnya kurang sedikit lagi. Cuman masalahnya perpusnya kan mau tutup. Terus karena aku nggak mau rugi, aku merasa buku ini cukup menarik. Pada akhirnya aku memutuskan untuk pinjam keduanya. Nggak apa-apa lah, mungkin nanti ada waktu aku bisa curi-curi waktu 1 jaman untuk bisa, nggak ada 1 jam sih ya, sekitar 1 jaman untuk ngembaliin buku ini, entah mungkin sebelum atau sesudah lebaran, kayak gitu sih aku mikirnya. Terus untuk buku yang kenang-kenangan mengejutkan dari Beruang Kutub ini, aku pada akhirnya selesai itu sehari setelah dari perpus. Sebenarnya setelah dari perpus itu malamnya aku nggak ada waktu karena ya ini dan itu, aku mengerjakan hal yang lain. Terus baru besoknya aku menyelesaikan untuk baca novel ini. Cuman aku ngerasa untuk baca novel ini aku nggak cukup sekali gitu loh. Cuman aku baru baca sekali sih, karena novel ini tuh meskipun tipis tapi itu penuh dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan penting dari si beruang. Karena memang ceritanya ini menceritakan tentang seekor beruang yang namanya Baltazar. Baltazar ini dulunya hidup di kutub, cuman sama manusia yang kejam, yang merusak alam, yang membantai kawanan hewan di sekitar kutub. Dia itu ditangkap, kemudian dia dibawa ke Chile untuk jadi hewan koleksi di sebuah kebun binatang. Dan di kebun binatang inilah dia dikurung di kandangnya sendirian tanpa teman, benar-benar sendirian. Gak ada beruang kutub lain yang ditangkap selain dia, atau yang gak ada beruang kutub lain yang dikurung di kandang itu selain dirinya. Pada awalnya Baltazar ini benar-benar sangat membenci manusia, dan dia berpikiran bahwa manusia ini adalah makhluk yang sebenarnya kecil, tapi mereka itu punya kekejaman setara dengan iblis. Karena memang dia melihat sendiri bagaimana kawanan anjing laut itu dibantai, bagaimana ketakutannya keluarganya, bagaimana ketakutannya kawanannya ketika manusia itu datang dan mengebom, bawa senjata dan merusak alamnya, sampai dia akhirnya ditangkap dan benar-benar dikurung sendirian, dan punya seorang penjaga yang penjaganya ini penjaganya ini gak benar-benar memperhatikan hidup si Baltazar. Dia hanya ngasih makan tapi gak ngasih perhatian ke Baltazar, kayak gitu sih. Baltazar ini pada awalnya benar-benar membenci manusia dan menganggap manusia itu adalah makhluk yang jahat. Cuman pada suatu hari dia
menemukan bahwa manusia itu selain punya sisi jahat, mereka itu juga ada sisi baiknya juga. Meskipun sisi baiknya ini enggak apa ya, meskipun sisi baiknya ini tidak banyak atau mungkin tidak banyak orang-orang, tidak banyak manusia yang punya kebaikan dalam dirinya, karena dia melihat sebelumnya dia itu menganggap manusia itu jahat. Cuman pada suatu hari dia melihat ada seorang anak kecil gelandangan yang dia itu kesepian, kelaparan, dan kedinginan karena di saat itu musim dingin, tapi si anak ini bajunya compang-camping. Ternyata anak kecil ini, si gadis kecil ini ditolong oleh seorang wanita tua, diajak ngobrol, terus habis itu diajak pergi. Dan Baltazar merasa tahu bahwa si wanita tua ini bertujuan baik kepada si gadis kecil. Terus selain merasa bahwa si wanita tua ini adalah orang yang baik yang mau menolong gadis kecil ini, dia juga tetap merasa bahwa manusia lain itu jahat. Kenapa jahat? Ternyata manusia itu tidak cuma jahat sama makhluk hidup lain selain manusia, atau mungkin karena selama ini kan Baltazar sudah berpengalaman dan melihat secara langsung bahwa manusia ini sangat tega untuk membunuh makhluk-makhluk lain, hewan-hewan lain, juga merusak alam. Ternyata manusia selain jahat sama makhluk lain, mereka juga jahat sama sesamanya. Terutama ketika itu adalah kasusnya sama anak kecil ini, karena tidak ada manusia lain selain si nenek tua itu yang mau menolong si gadis. Cuman tetap aja dia mulai merasa bahwa manusia itu masih punya sisi baik meskipun sedikit, kayak gitu sih. Terus ada satu quotes yang bagiku menarik setelah si Baltazar ini mulai menemukan sisi baik manusia. Di mana ya? Sebentar, aku carikan. Ini. Karena keheningan adalah suara kebaikan, tak diragukan lagi bahwa kebaikan berlangsung diam-diam di setiap sudut dunia manusia. Ini kenapa seperti itu? Karena dia beranggapan bahwa kebaikan itu yang benar-benar baik dalam pikirannya Baltazar adalah yang benar-benar baik itu tidak perlu dipertontonkan, dan manusia yang benar-benar baik itu ya dia melakukan kebaikannya itu dalam keheningan. Jadi mungkin dia tidak bisa melihat kebaikan dari manusia lain karena memang kebaikan yang dilakukan manusia lain itu tidak bisa ditunjukkan, tidak terlihat atau tidak bisa dilihat oleh Baltazar, karena toh Baltazar juga hidupnya terkurung di kandang. Jadi kebaikan yang dia bisa lihat adalah kebaikan yang cuma dia lihat sebatas kandangnya aja, nggak lebih dari itu. Mungkin di dunia masih ada banyak kebaikan manusia, cuman Baltazar tidak bisa melihatnya, kayak gitu sih. Terus udah sih, jadi pemikirannya Baltazar ini selain tentang kebaikan manusia yang sebenarnya manusia itu masih punya sisi baik meskipun sedikit, meskipun dalam keheningan, dia juga berpikiran tentang masalah kebebasan. Karena gini, ketika dia bertemu dengan si gadis kecil itu, Baltazar menganggap bahwa gadis kecil ini lebih baik daripada dirinya. Maksudnya kondisinya lebih baik daripada dirinya, karena si gadis ini punya kebebasan untuk pergi kemana-mana, jalan kemanapun yang dia mau, kayak gitu. Cuman ternyata si gadis kecil ini punya pemikiran yang beranggapan bahwa Baltazar punya hidup yang lebih baik daripada dirinya. Karena meskipun si Baltazar terkurung, Baltazar ini masih punya cukup makanan dan dia juga masih punya bulu yang tebal sehingga dirinya tidak pernah merasa kedinginan. Jadi sebenarnya antara si gadis dan Baltazar ini punya punya kesedihan dan punya rasa syukurnya masing-masing, seperti itu sih sebenarnya. Terus karena itu si Baltazar ini mulai berpikir, apakah si gadis ini yang punya kebebasan tubuh, punya kebebasan berpikir, atau mungkin punya kebebasan untuk berkehendak. Sedangkan kalau Baltazar memang dirinya itu terkurung, tapi dia punya kebebasan untuk berpikir, punya kebebasan untuk berpendapat, punya kebebasan untuk belajar dari sekitarnya, kayak gitu sih. Jadi Baltazar ini berpikir apakah arti sebenarnya dari kebebasan itu, dan dia menemukan bahwa kebebasan yang dia
miliki adalah kebebasan dalam kepalanya, bukan kebebasan di tubuhnya tapi kebebasan dalam kepalanya. Sebenarnya ini kayak apa ya, simbol sih sebenarnya dari si penulis. Penulis ini adalah dulunya orang yang tinggal di Chile, politisi yang tinggal di Chile pasca kudeta militer 1973. Di situ ketika itu pemerintahan di Chile waktu penulisan novel ini, waktu si penulis ini hidup itu apa ya, diktator gitu loh. Karena pemerintahnya diktator, jadi manusia, orang-orang masyarakat di Chile itu tidak punya kebebasan. Meskipun mereka punya kebebasan tubuh, mungkin ada orang yang punya kebebasan tubuh, tapi mereka tidak bisa bebas untuk berpendapat, untuk apa ya, tidak bebas untuk melakukan banyak hal. Sedangkan ada juga orang-orang yang kayak pejuang di Chile itu yang mereka dikurung. Mereka tidak punya kebebasan tubuh, mereka terkurung, tapi mereka punya kebebasan untuk berpikir. Jadi seperti itu sih sebenarnya kebebasan yang dipikirkan oleh si beruang ini atau Balthazar ini adalah pemikiran dari si penulis ini tentang arti kebebasan di masa pemerintahan diktator di Chile, kayak gitu sih aku rasa. Jadi aku ngerasa aku masih butuh baca novel ini lagi karena banyak pesan gitu loh, banyak pesan yang belum aku dapatkan di novel ini karena emang keterbatasanku yang ternyata tidak terlalu pintar seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau ada waktu aku bakalan baca ini lagi. Terus kemudian aku baca novel yang judulnya Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta. Ini ternyata aku nggak nyadar bahwa ternyata penulis dari novel ini juga adalah seseorang yang tinggal di Chile. Dia itu kayak apa ya, iya, seorang tokoh yang dia hidup di masa kediktatoran di Chile. Jadi sebenarnya kayaknya dua orang ini tinggal di masa, waktu, dan tempat yang sama. Mungkin pemikirannya mirip gitu. Aku berpikirnya setelah aku menemukan bahwa penulisnya juga dari Chile, aku berpikirnya seperti itu. Cuman ternyata kalau novel yang ini kalau yang aku baca, aku kan baca belum selesai, baru sampai segini. Aku nemunya kalau yang di sini ini lebih tentang manusia yang serakah pada alam. Kalau yang di sini kan arti kebebasan dan kebahagiaan. Ya, kebebasan, kebaikan, dan kebahagiaan. Kalau di sini ini lebih mengarah ke cerita tentang manusia yang sangat serakah dan merusak alam demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, demi mendapatkan kekayaan, kejayaan, dan status sosial kayak gitu. Ini ceritanya tentang seorang tokoh yang namanya Antonio. Si kakek tua, Pak Tua ini namanya Antonio. Dia itu dulunya tinggal di sebuah pegunungan lupa aku di mana ya, Ekuador. Terus karena dia merasa terasing dan dibully sama masyarakat sekitar desanya karena dia itu punya istri sudah bertahun-tahun tapi tidak punya anak. Terus dari pemerintahnya itu dikasih sebuah kesempatan untuk tinggal di Amazon, di sekitaran Amazon, untuk kayak apa ya, untuk jadi penduduk Amazon, untuk transmigrasi lah seperti itu. Terus akhirnya si Pak Tua ini yang namanya Antonio ini bersama istrinya, karena dia udah nggak tahan sama lingkungan sekitarnya, sama orang-orangnya, dia itu juga pengen dapat suasana baru di Amazon. Mungkin nanti ketika dia sudah tinggal di Amazon, di alam yang alami, dia bisa punya anak, berpikirnya seperti itu. Cuman ternyata ketika dia mulai tinggal di sekitaran Amazon itu, dia itu dapat kesedihan karena ternyata istrinya itu karena istrinya pada akhirnya meninggal karena sebuah penyakit. Karena kan hidup di alam liar kan jauh dari peradaban, banyak penyakit yang disebabkan oleh mungkin nyamuk atau mungkin bakteri-bakteri lain di alam. Terus akhirnya Antonio ini setelah kehilangan istrinya, dia itu mulai belajar untuk hidup seperti apa ya, suku-suku pedalaman di Amazon yang namanya suku Shuar kalau nggak salah. Terus akhirnya dia itu bisa diterima oleh suku Shuar. Cuman masalahnya dia adalah orang luar, dia bukan orang asli dari suku Shuar. Jadi meskipun dia sudah diterima sama
suku pedalaman itu, dia itu tetap jadi orang asing bagi mereka. Terus karena suatu kejadian pada akhirnya Antonio ini kayak semacam diusir dari lingkungan penduduk suku Shuar itu karena dia melakukan suatu kesalahan. Terus akhirnya dia hidup di bantaran sungai lagi, kembali ke pinggiran sungai Amazon. Terus dia itu hidup dan tinggal bersama orang-orang yang sebenarnya juga dari daerah lain di Ekuador yang mereka itu transmigrasi ke bantaran sungai Amazon itu. Terus akhirnya dia itu di sana jadi semacam apa ya, semacam orang tua yang dipercaya sama orang-orang di lingkungannya sebagai orang yang punya pengetahuan lebih tentang alam sekitar. Terus pada suatu hari ada sebuah kejadian ada seorang kayak pemburu liar yang dia itu ditemukan meninggal di hutan, dan orang-orang beranggapan bahwa orang ini sudah dihabisi nyawanya oleh suku pedalaman. Cuman Pak Tua ini ketika melihat jasad dari si pemburu ini, dia mengetahui bahwa pemburu ini sebenarnya tidak dihabisi oleh suku pedalaman, tapi dia dihabisi oleh seekor macan kumbang betina, karena si pemburu ini sudah menghabisi anak-anaknya dan juga melukai macan kumbang jantan dari si macan kumbang betina itu, pasangan dari si macan kumbang betina ini. Terus akhirnya orang-orang mulai ketakutan karena ada beberapa kejadian lagi penemuan jasad-jasad lagi dari orang-orang sekitar, termasuk pemburu yang memang diketahui dari jasadnya, dari bukti-bukti di fisiknya bahwa dia itu sudah dihabisi oleh macan kumbang. Terus si Pak Tua inilah yang dipercaya bisa membantu warga untuk melindungi dirinya dan menyelamatkan diri dari macan kumbang. Jadi sejauh ini aku bacanya seperti itu sih. Terus kenapa judulnya Pak Tua yang membaca kisah cinta? Karena dia ini punya suatu hobi untuk membaca novel-novel roman picisan, karena selama ini dia ini tinggal sendiri, nggak punya pasangan karena istrinya sudah meninggal. Terus dia itu juga kayak memang hidup penyendiri gitu loh, dia nggak terlalu berbaur sama sekitar, tapi dia punya satu hobi untuk membaca novel roman picisan ketika dia merasa senggang. Kayaknya mungkin itu untuk mengisi hatinya yang kosong setelah ditinggal sama istrinya. Aku rasanya sih seperti itu. Jadi untuk ending ceritanya aku belum tahu karena memang baru anggap aja setengah, lebih dari setengah sih. Nanti aku bakalan kasih review berikutnya di video berikutnya. Jadi di novel ini karakter yang
paling menyebalkan adalah Pak Wali Kota. Dia itu serakah, terus nggak mau mendengarkan apa kata Pak Tua. Pak Tua di sini itu dia itu sudah berpengalaman dengan alam, jadi dia itu tahu bagaimana caranya menghadapi alam, hutan dan hewan-hewan liar. Sedangkan si Pak Wali Kota ini karena dia merasa paling pintar, paling berpendidikan, paling berkuasa di situ, dia itu nggak mau mendengarkan Pak Tua, dan itu benar-benar karakter yang menyebalkan banget, menggambarkan seorang penguasa yang benar-benar tidak mau mendengarkan rakyatnya. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, itu temenku pinjem novel karena dia itu punya ponakan yang suka banget baca. Terus karena dia inget aku punya banyak koleksi buku, akhirnya dia pinjem ke aku. Ini sebanyak ini baru dikembaliin tadi sore. Terus habis itu dia pinjem lagi novel yang lainnya, terutama yang romance, karena kalau yang ini lebih ke macam-macam sih genrenya, karena aku nggak tahu dia itu si ponakannya temanku itu sukanya sama novel yang kayak apa. Terus tadi itu akhirnya ini dikembalikan, terus dia pinjem lagi sekitar 16 atau 17 buku yang lainnya. Jadi ini aku mau tata lagi ke rak bukuku, karena rak bukuku itu sekarang kayak bolong-bolong gitu loh, karena emang dipinjem sama temanku itu. Ya, aku mau tata lagi, meskipun masih ada bolongnya juga sih, karena kan masih pinjem yang lainnya. Jadi bagian ini masih tetap banyak yang kosong, karena yang ini biasanya aku isi sama buku-buku atau novel-novel romance. Terus habis itu yang ini juga masih kosong, karena ini kan punyanya Ilanatan yang series 4 musim itu juga dipinjamkan, itu romance. Terus untuk bagian lainnya kayaknya udah lumayan terisi sih. Yang ini emang gak pernah penuh, karena emang rak bukuku itu gak terlalu kuat. Terus koleksiku juga gak terlalu banyak, jadi yang ini masih agak ada space-nya dikit di sini. Terus yang lainnya udah lumayan sih. Aku mau menyelesaikan untuk baca novel ini karena besok itu waktunya ngembaliin. Sebenarnya masih bisa untuk perpanjang, cuman kayaknya karena ini tinggal dikit lagi, jadi aku selesaikan aja hari ini, terus besok dikembalikan. Karena besok itu juga hari terakhir perpusnya buka sebelum libur lebaran selama 8 hari kalau nggak salah. Jadi selamat membaca. Aku sampai ke scene yang bagian yang sedih. Bukan sedih karena manusianya, tapi aku sedih karena kisah dari si macan kumbangnya, terutama dari macan kumbang jantan. Ternyata si macan kumbang jantan itu masih hidup, tapi dia itu terluka parah. Terus dia itu kayak udah sekarat, hampir mati, cuman dia itu masih merasakan kesakitan dalam beberapa hari. Dan itu dia itu sampai kayak
si Pak Tua ini sampai sadar merasa bahwa sebenarnya kumbang jantan dan macan kumbang jantan dan macan kumbang betina itu hanya ingin agar si macan kumbang jantannya itu dihabisi aja sekalian biar dia itu tidak merasakan sakit lagi. Dan itu sedih banget gitu loh scene-nya bagian itu. Jadi aku ngerasa kalau manusianya di sini tuh bener-bener kejam, kasihan. Jadi kemarin lusa itu pada akhirnya aku selesai baca novel yang judulnya Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta. Cerita ini menceritakan tentang kisah si Pak Tua yang dia itu dimintai tolong oleh warga sekitar di bantaran sungai Amazon untuk membantu mereka melawan macan kumbang betina yang marah. Karena ternyata pada akhirnya diketahui bahwa macan kumbang betina ini kenapa marah dan menyerang orang-orang di bantaran sungai itu, bahkan pemburu liar yang berusaha untuk masuk ke dalam hutan adalah karena memang manusianya yang salah. Manusianya yang banyak yang egois dan merusak alam. Manusia yang gak peduli sama lingkungan, mereka hanya peduli sama kesenangan mereka sendiri dan keuntungan kejayaan yang bisa mereka dapat dari mengeksploitasi alam, termasuk dengan cara berburu macan kumbang atau hewan-hewan liar yang mereka anggap eksotis dari alam Amazon. Jadi di sini aku bisa merasakan bahwa betapa egoisnya manusia, betapa kejamnya manusia sama makhluk lain. Yang penting mereka senang, yang penting mereka bisa dapat keuntungan dari situ. Terus di sini perannya Pak Tua adalah kan dia adalah orang yang dulunya pernah tinggal bersama dengan suku pedalaman di Amazon yang namanya suku Shuar. Dan karena dia pernah tinggal sama suku pedalaman dan hampir dianggap seperti bagian dari mereka, sebagai bagian dari suku Shuar, meskipun dia berkulit putih, sedangkan suku Shuar kan aslinya Indian nggak sih, kan di Amazon ya. Pokoknya sebenarnya dia itu dari orang luar, tapi dia karena dekat dengan suku pedalaman itu, pada akhirnya sama suku pedalaman itu hampir dianggap sebagai bagian dari mereka, tapi belum cukup untuk benar-benar jadi bagian dari mereka. Karena Pak Tua ini dulu pernah belajar hidup dengan suku Shuar, akhirnya dia itu punya pengalaman, punya pengetahuan yang luas banget tentang alam, termasuk bagaimana caranya berburu. Meskipun sebenarnya Pak Tua ini tidak pernah berburu, karena memang suku pedalaman itu tidak pernah berburu hewan-hewan yang mereka anggap tidak mereka butuhkan untuk dimakan gitu loh. Mereka kan mencintai alam, mereka itu bersahabat dengan alam. Jadi sebenarnya Pak Tua ini tidak pernah benar-benar berburu seperti macan kumbang itu, karena memang tidak dibutuhkan olehnya. Dia hanya berburu hewan-hewan yang dia makan, seperti berburu ikan atau berburu berburu rusa kayak gitu. Dan cuman Pak Tua ini memang mengenal memahami sifat-sifat hewan, termasuk seperti dari si macan kumbang ini. Jadi akhirnya waktu ketika dia udah tinggal alias keluar dari hutan dan tinggal bersama dengan manusia lain yang bertransmigrasi dari Ekuador ke pinggiran Amazon itu, akhirnya dia itu jadi seseorang yang dipercaya sama orang-orang untuk bisa membantu mereka melawan si macan kumbang. Pada awalnya sebenarnya Pak Tua ini nggak mau, karena emang dia itu Pak Tua ini merasa bahwa dia nggak butuh melakukannya. Toh sebenarnya yang salah juga manusianya yang sampai membunuh kawanan macan kumbang itu kan. Sebenarnya bukan macan kumbang itu yang salah. Terus macan kumbang itu juga marah juga karena dia merasa kehilangan dan marah sama manusianya. Sebenarnya seperti itu. Cuman karena memang dia Pak Tua ini nggak punya pilihan lain, dan si wali kota yang menyebalkan itu benar-benar memerintah si Pak Tua itu untuk berburu si macan kumbang. Jadi mau nggak mau Pak Tua ini akhirnya masuk ke hutan untuk mencari jejak si macan kumbang agar si macan kumbang ini tidak menyerang desa, kayak gitu sih. Terus di akhir cerita ini aku pada akhirnya sadar bahwa kenapa Pak Tua ini judulnya kan Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta.
Pak Tua ini memang hobi banget membaca kisah cinta. Hidup Pak Tua ini sederhana. Dia itu tinggal di sebuah gubuk. Terus kalau dia lapar itu dia mencari makanan di hutan, ya entah buah-buahan, tumbuhan. Kalau gak gitu, ketika dia ingin makan daging ya dia berburu secukupnya, dan itu ada batasannya. Kalau dia berburu ya berburu yang sudah cukup umur. Dia tidak berburu hewan-hewan yang masih anak-anak, dia tidak berburu hewan-hewan yang dia tidak butuh untuk makan kayak gitu. Sedangkan manusia lain, mereka itu tidak peduli akan hal itu. Mereka pedulikan adalah mereka masuk ke hutan mengambil apa yang mereka inginkan, karena kan gratis di hutan itu, tidak ada yang punya. Dalam pikiran manusia lain seperti itu. Terus karena Pak Tua ini tidak cocok sama orang-orang di sekitarnya dengan pemikiran manusia yang serakah seperti itu, yang tidak peduli sama alam, yang tidak mau menjaga alam. Akhirnya Pak Tua ini lebih suka menyendiri di gubuknya dengan cara membaca kisah cinta, karena memang dia tinggal sendirian dan istrinya sudah meninggal. Kenapa dia membaca kisah cinta? Alasannya aku ngerasa ada dua, yaitu karena dia merasa kesepian dan ingin merasakan cinta lagi seperti ketika dia bersama istrinya, dan kedua adalah karena dia tidak ingin berkomunikasi, tidak ingin berhubungan cukup dekat sama manusia lain yang dia anggap dia anggap merusak alam yang dia cintai, kayak gitu sih. Ini cerita singkat sebenarnya, cuma 120 halaman, tapi aku ngerasa ngerasa terkonek banget sama cerita ini. Dan ini simple, ceritanya sederhana tapi bener-bener ngena di hati. Dan aku juga waktu ketika Pak Tua itu sudah bertemu dengan si macan kumbang jantan dan betina, itu ada bagian yang bagiku sangat menyedihkan ketika Pak Tua itu harus mau nggak mau menghabisi si macan kumbang jantan, karena si macan kumbang jantan ini sudah sangat menderita dan kesakitan dalam waktu beberapa hari, dan memang udah sekarat. Cuman Pak Tua ini mau nggak mau harus mempercepat proses kematian dari si macan kumbang jantan ini agar si macan kumbang ini tidak menderita lebih lama lagi. Dan itu bagiku sedih banget, sedangkan orang-orang lain tidak peduli akan hal itu. Dari dua novel yang aku baca, yang pertama itu Kenang-kenangan Mengejutkan dari Si Beruang Kutub, sama novel Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta. Ini kan ditulis sama dua orang penulis tokoh dari Chile ketika masa kepemimpinan diktator di tahun 1970-an kalau nggak salah, aku juga lupa. Jadi mereka itu tinggal hidup di tempat, kondisi, dan waktu yang hampir bersamaan. Jadi aku bisa menangkap dua persamaan dari cerita ini, meskipun sebenarnya nggak terlalu berhubungan juga sama kepemimpinan diktator. Meskipun ada sih sebenarnya kayak pesan-pesan tersiratnya tentang kepemimpinan diktator. Cuman dari dua novel ini yang aku tangkap adalah manusia itu serakah sama alam dan tidak peduli sama alam. Udah sih kayak gitu. Karena kan yang di novel yang pertama itu manusia kan merusak alam, merusak kutub, terus habis itu mengambil si beruang kutub yang tinggalnya sudah hidup dengan damai dan tercukupi di kutub untuk dibawa ke kebun binatang sebagai hewan pertunjukan, hewan koleksi dari sebuah kebun binatang, dan dia itu dikurung sendirian tanpa teman. Kan manusianya jahat gitu loh, dia sudah merusak alam kutub, terus habis itu mereka juga jahat mengambil si beruang kutub ini untuk dijadikan hewan dan tidak diberi teman sama sekali kayak gitu. Dan sebenarnya di cerita ini juga sepertinya si penjaganya beruang kutub atau Baltazar dalam novel ini juga tidak perhatian gitu loh, menjaga, merawat si beruang kutub ini tidak dengan hati, tapi karena emang cuma ya udah dikasih makan, tapi tidak benar-benar diperhatikan dengan cinta kayak gitu. Terus untuk novel kedua ini kan manusia itu pada awalnya kan tinggal di Ekuador, di kota lain. Terus habis itu mereka itu karena merasa bisa mendapatkan manfaat dari hutan Amazon, akhirnya beberapa orang dari mereka itu melakukan transmigrasi ke pinggiran hutan Amazon. Terus mereka mengeksploitasi alam, mengambil emas, berburu hewan-hewan liar, terus juga kayak menebang pohon kayak gitu sih. Jadi bener-bener jahat gitu loh, merusak alamnya udah diambil semuanya. Jadi dua novel ini ceritanya kalau bisa aku simpulkan dalam satu kalimat itu kayak manusia yang jahat pada alam, kayak gitu sih.
Sekian review 2 novel dariku, semoga kalian suka dan semoga kalian tertarik. Aku rekomen banget untuk kalian yang suka baca novel-novel tentang manusia versus alam seperti ini, yang mencintai alam, untuk membaca 2 novel ini karena emang bagiku bagus dan sebenarnya ceritanya singkat sih, nggak terlalu bikin pusing juga, jadi ini bakalan menarik untuk kalian baca. See you next time, goodbye.